Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang terhormat Bapak Profesor Agus Ahmad Safi MAG. Perkenalkan, nama saya Adinda Destiani dengan nomor induk mahasiswa 121404003 dari jurusan Pengembangan Masyarakat Islam kelas A. Dalam video ini saya akan memaparkan hasil terkait pelaksanaan praktik profesi mahasiswa yang saya lakukan sejak tanggal 29 Januari sampai dengan 27 Februari 2024 yang bertempat di instansi pemerintahan kantor Kelurahan Cipadung Kulon. Dalam pelaksanaan praktik profesi mahasiswa ini, hal yang pertama saya lakukan adalah meminta izin kepada Lurah Cipadung Kulon untuk melaksanakan kegiatan PPM. Kemudian, setelah mendapatkan izin dari Kepala Lurah di kelurahan tersebut, saya merencanakan untuk melakukan observasi untuk melihat isu atau permasalahan apa yang terjadi di Kelurahan Cipadung Kulon. Setelah saya observasi, ternyata Kelurahan Cipadung Kulon ini mempunyai banyak sekali program yang sangat memberikan dampak positif bagi masyarakat yang ada di sekitar Kelurahan Cipadung Kulon tersebut. Salah satu program yang saya fokuskan untuk menjadi laporan dari hasil pelaksanaan PPM ini adalah kegiatan Siskamling aktif yang dilaksanakan di Kelurahan Cipadung Kulon. Salah satu program yang saya fokuskan untuk menjadi bahan dari laporan hasil praktik profesi mahasiswa ini adalah program Siskamling aktif yang sudah berjalan selama 3 tahun di Kelurahan Cipadung Kulon. Di era digital ini, perkembangan teknologi berkembang sangatlah pesat dalam berbagai aspek. Berdasarkan informasi yang dirilis pada September tahun 2022 lalu oleh Badan Pusat Statistik atau BPS mengenai data indeks pembangunan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK 2021, ada sejumlah daerah dengan pengguna internet tertinggi dan terendah di Indonesia, dan Jawa Barat menjadi provinsi dengan peringkat ke-6 dengan tingkat pengguna internet tertinggi di Indonesia pada tahun 2021 dengan jumlah pengguna mencapai 68,37%. Dalam mengamati fenomena yang tengah terjadi di masyarakat Indonesia saat ini, ada kekhawatiran besar bahwa perkembangan teknologi dapat memiliki dampak negatif terhadap kehidupan sosial masyarakat. Oleh karena itu, saya merasa sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan lingkungan sekitarnya. Perkembangan teknologi dan perubahan pola hidup masyarakat. Perubahan yang terjadi akibat perkembangan teknologi ini, baik kita sadari maupun tidak, ternyata telah mengubah pola hidup masyarakat. Salah satunya adalah ketika dulu belum ada smartphone, kita memiliki keterbatasan akses untuk mengakses informasi-informasi. Namun ketika hari ini, di era digital ini, kita sudah memiliki smartphone, personal komputer maupun laptop, dengan internet, kita bisa dengan mudah mengakses berbagai informasi dimanapun dan kapanpun. Termasuk hal ini dapat menyebabkan penyalahgunaan media informasi sebagai alat kemudahan untuk melakukan tindak kriminalitas seperti pencurian dan pembobolan rumah. Berdasarkan data yang dirilis pada tahun 2023 oleh Badan Pusat Statistik atau BPS, terdapat sebanyak 2.626 kasus atau tindak kriminalitas yang terjadi di Kota Bandung pada tahun 2022. Jumlah kasus ini mencakup berbagai jenis kejahatan yang dilaporkan atau ditangani oleh polisi seperti pencurian, pembegalan, perampokan, penipuan, dan lain sebagainya. Berdasarkan waktu kejadiannya,
pada malam hari antara pukul 18.00 waktu Indonesia Barat hingga 24.00 waktu Indonesia Barat dapat 67 kasus kejahatan. Sementara itu, pada pukul 24.00 sampai dengan 06.00 waktu Indonesia Barat terjadi 441 kasus kejahatan, yang mana di antara jam tersebut terdapat yang mana ketika tengah malam sampai dengan pagi hari terdapat lebih banyak kasus kejahatan terjadi daripada malam hari sebelum ke tengah malam. Dan berdasarkan data BPS, lokasi kejadian yang paling rawan adalah pemukiman dengan total 1071 kasus yang dilaporkan. Saya rasa dengan urgensi tersebut, program Siskamling Aktif ini menjadi salah satu program yang menarik untuk saya jadikan fokus penelitian ketika melaksanakan praktek profesi mahasiswa. Dengan latar belakang dan urgensi tersebut, saya rasa program Siskamling Aktif yang ada di Kelurahan Cipadung Kulon ini menjadi hal yang menarik untuk saya jadikan bahan laporan dari pelaksanaan praktik profesi mahasiswa. Saya memilih program ini dikarenakan program Siskamling Aktif yang dilaksanakan di Kelurahan Cipadung Kulon ini mendapatkan penghargaan sebagai Siskamling paling aktif selama 3 tahun berturut-turut. Selain itu, program Siskamling Aktif yang ada di Kelurahan Cipadung Kulon juga merupakan program yang mendapatkan penghargaan karena telah melaksanakan Siskamling Aktif selama 3 tahun berturut-turut. Dalam rangka mengantisipasi hal tersebut, masyarakat di Kelurahan Cipadung Kulon sepakat untuk melaksanakan program Sistem Keamanan Lingkungan atau Siskamling yang berinduk kepada Satlinmas atau Satuan Pelindungan Masyarakat, serta ikut berpartisipasi untuk menjaga keamanan di wilayahnya masing-masing dengan berinduk kepada Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat, Bab 6 mengenai partisipasi masyarakat, Pasal 42 Poin D bahwa setiap anggota masyarakat memiliki kewajiban untuk menumbuh kembangkan budaya serta untuk menumbuh kembangkan budaya tertib, untuk menumbuh kembangkan budaya sadar, ketertiban melalui kegiatan sistem keamanan lingkungan atau Siskamling secara berkesinambungan dan berkelanjutan. Di Kelurahan Cipadung Kulon ini, dalam melaksanakan sistem keamanan lingkungan atau Siskamling, para pelaku aktif melaksanakan ronda dengan berkeliling atau patroli untuk menjaga keamanan wilayah, di mana biasanya patroli ini dilakukan dengan berjalan kaki atau menaiki sepeda motor. Biasanya ronda ini akan dibuat jadwal piket dan para pelaku Siskamling Aktif akan mendapatkan tugasnya di hari dan waktu yang telah ditentukan. Siskamling ini juga merupakan upaya bersama dalam meningkatkan sistem keamanan dan ketertiban setiap individu dalam masyarakat yang berada di wilayah tersebut. Dan dari sana tumbuh perasaan warga yang merasa memiliki tanggung jawab dalam menjaga keamanan wilayahnya masing-masing. Pemerintah Kelurahan Cipadung Kulon berharap program ini dapat menjadi bagian bagi pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di daerah Cipadung Kulon. Adapun parameter keaktifan yang dapat menjadi tolak ukur aktif tidaknya Siskamling di wilayahnya masing-masing. Yang pertama, Siskamling wilayah tersebut memiliki struktur organisasi. Kedua, memiliki jadwal piket. Ketiga, memiliki dan mengisi laporan kejadian.
Dan yang keempat, memiliki dan mengisi daftar hadir ronda. Esensi dari pemberdayaan masyarakat adalah segala upaya penguatan atau transformasi masyarakat secara tata nilai atau mindset, ekonomi, dan budaya secara berkelanjutan melalui peningkatan kemampuan, mencakup pengetahuan, sikap, keterampilan, dan perilaku, penguatan partisipasi dan prasarana, penguatan nilai-nilai budaya dan pranata sosial, serta pemanfaatan sumber daya potensi lokal yang disertai dengan pendampingan secara intensif untuk mencapai kesejahteraan dan kemandirian masyarakat. Menurut Zubaidi pada tahun 2013, pengembangan masyarakat melibatkan wacana dan praktek yang bertujuan untuk meningkatkan kondisi masyarakat. Dalam konteks program Siskamling ini, Kelurahan Cipadung Kulon menginginkan perubahan masyarakat yang semula kurang aware, kurang memperhatikan kondisi lingkungan sekitar, menjadi peduli dan memiliki kesadaran untuk meningkatkan keamanan sosial dan juga ketertiban yang ada di wilayahnya masing-masing di Kelurahan Cipadung Kulon. Dalam konteks tersebut, masyarakat Cipadung Kulon bisa memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam menjaga keamanan sosial di wilayahnya masing-masing. Lewat program tersebut juga, masyarakat Cipadung Kulon bisa ikut berpartisipasi aktif untuk meningkatkan kesadaran akan keamanan sosial dan ketertiban. Dalam program tersebut juga, masyarakat Cipadung Kulon bisa memiliki rasa penjagaan untuk wilayahnya. Selain itu, program tersebut juga bisa menjadi media untuk mempererat tali silaturahmi antar warga yang ada di wilayahnya masing-masing. Pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan secara individu maupun kolektif. Pemberdayaan kolektif atau collective self-empowerment dianggap sebagai bentuk pemberdayaan yang paling efektif di tingkat komunitas. Melalui kelompok terjadi dialog yang memperkuat kesadaran dan solidaritas kelompok, serta memunculkan identitas ragam dan sadar akan kepentingan bersama. Melalui kehidupan kelompok, individu belajar untuk menganalisis situasi secara kritis dan berupaya untuk mengubah situasi tersebut. Hal ini merupakan bentuk pemberdayaan yang diterapkan dalam program Siskamling. Kemudian, apa peran kita sebagai pendamping atau fasilitator bagi masyarakat? Ketika kita mengadakan sebuah program yang mana merupakan pemberdayaan bagi masyarakat, contohnya dalam program Siskamling Aktif ini. Menurut Federasi Internasional Pekerja Sosial, pekerjaan sosial adalah sebuah profesi yang mendorong perubahan sosial, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan hubungan kemanusiaan, memberdayakan dan membebaskan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya dengan berlandaskan pada teori-teori perilaku manusia dan sistem sosial, serta intervensi yang dilakukan pada titik di mana orang berinteraksi dengan lingkungannya. Dalam hal ini, kita sebagai fasilitator dan saya sebagai mahasiswa yang melakukan praktik profesi mahasiswa di Kelurahan Cipadung Kulon ini menempatkan diri sebagai pendamping atau fasilitator yang juga membantu pemerintah Kelurahan Cipadung Kulon untuk mendorong perubahan-perubahan yang ada di masyarakat serta menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kesejahteraan dan keamanan sosial yang ada di masyarakat dengan berlandaskan kepada sistem-sistem sosial yang mana masyarakat akan berinteraksi dengan lingkungannya. Dalam hal ini, kami sebagai pihak dari instansi pemerintah menstimulan dan juga memberikan motivasi bagi para pelaku Siskamling aktif untuk terus melaksanakan program ini demi kesejahteraan masyarakat yang ada di Kelurahan Cipadung Kulon.
Dalam syariat Islam, membangun masyarakat berdasarkan kebenaran dan memastikan keamanan serta kesejahteraan individu serta masyarakat merupakan suatu kepentingan yang harus dijalankan. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 126, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, terjemahan Indonesianya, dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, wahai Robku, jadikanlah negeri ini negeri aman sentosa, dan berikanlah rizki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kemudian. Menjaga keamanan lingkungan merupakan tindakan yang sangat penting untuk dilakukan. Walaupun pemerintah telah mengambil langkah-langkah untuk menjamin keamanan kita dengan melibatkan aparat penegak hukum seperti polisi dan tentara, sebagai warga negara, kita tetap memiliki tanggung jawab pribadi untuk menjaga keamanan lingkungan di sekitar kita. Inilah yang diharapkan oleh pemerintah di Kelurahan Cipadung Kulon, bahwa masyarakat dapat sadar dan dapat berperan aktif dalam menjaga keamanan lingkungannya demi kesejahteraan sosial dan juga ketertiban lingkungan yang ada di wilayahnya masing-masing. Mengapa program ini penting untuk dilakukan oleh masyarakat Cipadung Kulon? Karena merupakan bentuk antisipasi Program ini penting dilakukan karena kita harus tetap aktif berpartisipasi dalam mendukung terciptanya keamanan lingkungan. Hal ini penting untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya tindak kejahatan yang mungkin terjadi di waktu-waktu yang tak terduga ketika tak ada pengamanan yang dilakukan oleh aparat pemerintah. Dengan berpartisipasi aktif, kita dapat mencegah terjadinya kejadian yang tidak diinginkan dan menjaga lingkungan secara kolektif. Berdasarkan kejadian yang pernah terjadi bahwa kejahatan banyak dilakukan ketika tengah malam sampai dengan pagi hari, maka dari itu ketika tidak ada bentuk penjagaan dari pemerintah berupa aparat kepolisian maupun tentara, kita sebagai masyarakat wajib untuk melakukan bentuk keamanan dari diri kita sendiri dengan melaksanakan program Siskamling aktif ini. Maka dari itu, mengapa hal ini penting? Karena merupakan hal yang tidak bisa dilakukan oleh satu orang atau dua orang saja, namun seluruh aspek masyarakat harus ikut berpartisipasi aktif untuk memberhasilkan dan mensukseskan program Siskamling aktif yang harus berkesinambungan dan berkelanjutan. Dalam menjadikan program ini menjadi bahan penelitian dan bahan laporan dari hasil praktik profesi mahasiswa, saya melakukan koordinasi dengan RW dan RT setempat yang ada di Kelurahan Cipadung Kulon, dan juga berkoordinasi dengan Kepala Seksi Pemerintahan, berkoordinasi dengan Satpol PP Kota Bandung, dan juga melakukan checking data dan penyesuaian data apakah RW-RW di Kelurahan Cipadung Kulon telah melaksanakan kegiatan Siskamling aktif secara baik, secara lancar atau tidak, dengan berinduk dan dengan berlandaskan kepada 4 kriteria Siskamling aktif yang telah saya sebutkan tadi. Maka dari itu, dari hasil checking data dan juga penyesuaian data yang saya dapat dari evidence atau laporan yang ada di arsip Kelurahan Cipadung Kulon, bahwa program Siskamling aktif yang ada di Kelurahan Cipadung Kulon ini berjalan dengan baik dan juga lancar. Saya harap program ini dapat terus berkesinambungan dan berkelanjutan dilaksanakan di Kelurahan Cipadung Kulon dan juga daerah-daerah lainnya demi menjaga keamanan sosial dan ketertiban di masyarakat. Sekian laporan yang dapat saya sampaikan. Selain daripada melakukan penelitian di bidang atau di fokus pemberdayaan masyarakat melalui program Siskamling aktif, saya juga melakukan beberapa kegiatan di luar
fokus tersebut. Di antaranya membantu para petugas di ruang pelayanan untuk melayani kebutuhan warga, kemudian melakukan monitoring bersama Satlinmas, dan juga mengunjungi Warbon, yaitu salah satu tempat di mana tempat ini merupakan tempat yang menjadi rumah atau base camp pengolahan sampah melalui bagotisasi yang ada di Kelurahan Cepadung Kulon. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.